Penggembala yang baik. Ini, aku yang kau ajak bicara. Lihatlah ke atas. Apa kau lupa padaku? Apa kabar kawanku burung gagak? Bagaimana aku bisa melupakanmu? Minggu yang lalu kita bertemu dan kau bertanya tentang burung gagak dari anak Nabi Adam. Ya. Dan aku terinspirasi olehmu untuk menceritakan kisah tentang hewan dalam ayat suci Al-Quran. Aku mengikutimu dari jauh. Kalau begitu aku bangga padamu. Tapi kau lupa seekor burung penting penggembala yang baik? Bagaimana bisa? Aku mengaitkan kisah burung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia salah satu yang dibantai dan disebarkan di atas gunung. Aku juga mengkaitkan pada kisah burung bijak Nabi Sulaiman. Jadi maksudmu burung yang mana ini? Maksudku, burung itu bukan seekor burung. Apa ini sebuah teka-teki? Apa yang kau bicarakan? Sebenarnya, katakan saja. Kalau begitu duduklah, dan aku akan katakan padamu, di mana makanan lezatmu? Ini dia. Aku selalu bawa. Makanlah. Baiklah, aku akan makan demi kebaikanmu. Terima kasih kau mau menghormatiku. Makanlah. Begini ceritanya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di Palestina, Tanah Barokah, hiduplah seorang gadis yang baik. Dia paling baik, sabar, dan suci yang pernah hidup. Dia bernama Maryam, putri dari Imran. Dan orang-orang selalu memanggilnya Maryam yang suci. Aku merasa haus sekali. Saat ini aku berharap bisa melihat dan juga minum dari tangan lembutnya. Pekerjaannya diisi dengan ibadah, seperti biasanya. Tidak, sesuatu yang berbahaya telah terjadi. Apa itu? Malaikat telah mengunjunginya dan berkata padanya, kalau Allah telah memilihnya dari seluruh wanita di dunia. Dia memang pantas mendapatkan itu. Tapi apakah malaikat mengatakan sesuatu padanya? Ya, dia memberikannya hal yang membanggakan, yaitu seorang bayi. Tapi dia kan masih gadis. Inilah yang Maryam katakan padanya. Tapi dia meyakinkannya kalau ini adalah kehendak Allah dan sudah diputuskan. Oh ya Allah, bagaimana dia akan menjelaskan ini pada orang-orang jahat melewatiku? Berikan petunjuk ya Allah. Tuhan, aku tidak punya uang untuk diamalkan. Allah akan marah padamu. Aku tahu kalau hewan kurban akan dibakar. Dan tidak ada yang menggunakan mereka. Dan aku adalah pria miskin. Dan keluargaku sangat membutuhkan makanan, Tuhan. Apa kau sudah menjadi gila? Kau itu seharusnya mengorbankan hewan tanpa banyak bertanya lagi. Tapi bagaimana kalau aku tidak punya uang? Azab Allah akan diberikan padamu. Pergi sekarang. Ayo cepat pergi. Tuhan yang jujur, aku tidak bisa mengorbankan anak sapinya. Bolehkah aku mengorbankan burung dara? Tentu saja, Tuan. Seekor burung dara seharga 10 dinar. Oh, ini terlalu berlebihan. Siapa yang menentukan harga? Anakku yang menjual burung dara untuk dikorbankan. Kau hanya akan menemukan burung dara di tempatnya. Tanaman pohon, apa kau punya kabar tentang sang perawan Maryam? Jangan khawatir, Allah akan selalu menjaganya. Lihat, burung bulbul pembawa kabar sudah datang. Betapa beruntungnya kau temanku, punya kemampuan untuk terbang. Kau bisa terbang tinggi di langit dan melihat semuanya yang terjadi. Bagaimana dengan sang perawan Maryam, wanita terpilih dari semua wanita? Dia menerima bayinya. Bagaimana dengan itu? Dan di mana? Maryam merasa kalau dia akan bekerja sambil duduk di bawah pohon kurma. Itu hal yang aneh jika bayinya bicara padanya dan menyarankannya menggoyangkan batang pohon, dan buah kurma pun berjatuhan di hadapannya. Jadi dia memakan buah kurma itu, kemudian minum, dan bahagia melihat wajah cerah bayinya yang tampan. Apa kau bilang bayinya bicara? Iya, benar. Bagaimana bisa begitu? Aku tidak tahu, tapi dia dibuahi tanpa ayah. Ini adalah keajaiban dari Allah. Tidak perlu kaget pada kenyataan dia bicara meski seorang bayi. Lihat pada wanita yang berjalan di sana. Bukankah dia itu Maryam, putra dari Imran? Ya, itu dia.
Tapi sepertinya dia merasa bingung. Dia ingin membawa bayinya itu dari mana? Kira-kira apakah kita perlu bertanya padanya, kepala pimpinan? Ya, ini adalah tugas kita. Aku berpikir cerita apa yang akan dia katakan pada kita. Bicara tentang Maryam, lantas aku ingin tahu siapa bayi ini. Ya, tentu saja miliknya. Pertanyaannya bagaimana seorang perawan bisa melahirkan seorang bayi? Ajab Tuhan akan diberikan padamu. Kenapa, Maria? Kakak dari Harun yang beriman, keluarganya tidak ada yang pernah berzina. Apalagi dari keluarga ibumu. Bagaimana ini bisa? Kenapa kau menunjuk pada bayinya? Tapi bagaimana kita bisa berbicara pada bayinya di dalam keranjangnya itu? Mereka mendengar suara Isa berkata, "Aku adalah utusan Allah yang mempercayakan aku dengan kitabnya Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menganugerahkanku kerahmatan dimanapun aku berada. Dan aku harus baik dan berbakti pada ibuku dan tidak menyertakan sifat sombong dan kemalangan dari kebiasaanku. Kedamaian di hari kelahiranku dan hari wafatku. Dan sebelum hari kiamat aku akan kembali." Ayo pergi. Apa kau mendengar apa yang aku dengar? Bayinya berbicara. Hal yang lebih berbahaya adalah dia adalah nabi baru. Dia lahir dengan mukjizat dan kemampuannya untuk berbicara sebagai bayi adalah mukjizat lainnya. Jadi bagaimana kita menjelaskan ketidakberpihakan kita? Kepala pimpinan benar. Bayi ini mengancam bahaya kepada pengikut kita. Akan semakin banyak kaum soleh. Kita harus menghilangkannya. Kita tidak akan menghilangkannya dengan tangan kita sendiri. Biarkan masalah ini aku yang urus. Aku persilakan kau untuk duduk. Aku ingin bicara padamu tentang hal yang mengkhawatirkanku. Akan kulaksanakan sesuai dengan perintahmu yang mulia, Raja Herodotus. Aku mendengar berita tentang seorang bayi yang lahir dan bicara dalam keranjangnya. Dan mereka bilang dia akan menyelamatkan kaumnya. Apakah itu benar? Apakah yang mulia bisa memperdulikan tentang agama Yahudi? Aku hanya peduli dengan peraturan Roma. Jawab pertanyaanku itu. Aku mendengar cerita ini, tapi aku tidak mempercayainya, Yang Mulia. Apa benar agama yang kau bicarakan tentang penyelamat yang akan datang pada kaummu itu? Ya, itu benar. Benar sekali. Itu perlawanan terhadap kerajaan Romawi. Itu adalah pengkhianatan. Percaya padaku, Yang Mulia. Ramalan ini sudah tua. Ini muncul ketika kaummu terpesona pada kitab Injil ratusan tahun yang lalu. Apakah ada yang percaya pada ramalan itu? Kau sendiri percaya pada hal itu? Kaummu terpesona pada kitab Injil ratusan tahun lalu? Apakah Yang Mulia mempercayai kalau manusia bisa lahir tanpa seorang ayah? Ini hanya mimpi dari orang-orang saja, Yang Mulia. Tidak ada yang menghalangi para penguasa dalam tidur selain mimpi dari para kaumnya. Pergilah kau pimpinan. Jika kau mendengar berita lainnya, biarkan aku tahu sebelum istrimu mengetahuinya. Ya, baiklah kalau begitu, Yang Mulia. Pengawal, tangkap semua yang mendengar cerita atau melihat apa yang telah terjadi. Dan bunuh semua bayi yang lahir di tahun ini tanpa terkecuali. Ayo pergilah, laksanakan perintahku. Aku sedang dalam perjalanan untuk menghilang kawanku Batu. Aku merasa waktuku sebentar lagi. Aku juga. Tidak ada lagi yang memperhatikanku setelah Maryam sang perawan bepergian. Aku punya kejutan untuk kalian. Kau pasti akan membawa berita tentang Maryam. Ya tentu, dia melarikan diri para orang-orang yang tidak bersalah bersama bayinya ke Mesir melalui padang pasir Sinai. Itu akan menjadi suatu kebanggaan karena terlewati oleh keluarga suci. Tahun-tahun berlalu, Raja Herodotus yang kejam meninggal dan Nabi Isa anak Maryam tumbuh besar serta menjadi pemuda. Dia diperintahkan untuk kembali ke kampung halamannya dan menyebarkan kedamaian dan kebaikan. Kaum Nabi Isa hanya mempercayai hal-hal material saja dan mereka melupakan hal yang terpenting dari ketuhanan yang sebenarnya. Itulah yang ditakdirkan pada umat Nabi Isa yang selalu hidup pada keduniaan. Aku sama sekali tidak mengerti
Kenapa Nabi Isa membuat dari tanah liat dengan bentuk seekor burung? Aku juga sama sepertimu, aku tidak tahu. Tunggu dan kita lihat saja. Nabi Isa alaihissalam berkata pada mereka, apa bisa tanah liat ini terbang ke angkasa? Bisakah kalian jawab? Tentu saja tidak mungkin. Dia bertanya lagi pada mereka, kau tahu kenapa? Karena itu tidak memiliki jiwa. Jika aku meniupkannya dan meminta Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikannya ruh, apakah ia akan terbang nantinya? Aku bisa terbang. Aku bisa melihat juga. Ini sangat menyenangkan menjadi seekor burung yang terbang tinggi ke angkasa. Benar-benar menakjubkan. Bagaimana kabarmu, kawanku? Kau mengenalku? Aku tanah liat Nabi Isa. Maksudku burung Nabi Isa. Ini pertama kalinya aku terbang. Tanah liat Nabi Isa, burung Nabi Isa. Pertama kalinya kau terbang, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ayolah, ini saatnya kita bertasbih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Karena Nabi Isa menyentuhku dengan tangan sucinya sendiri. Dengan begitu aku menjadi salah satu mukjizatnya. Apa yang bisa kita lakukan dengan Nabi Isa? Kita tidak beralasan padanya dengan kebohongan. Dia tahu apa yang kita makan dan apa yang kita simpan di rumah kita. Pembuktiannya adalah dia bisa menghidupkan kembali yang sudah meninggal dan menyembuhkan yang sakit. Dia menghidupkan Sam, putra Nabi Nuh, sebelum mata dan dia berbicara padanya. Diamlah kalian. Aku sedang mempersiapkan ujian berat untuk Nabi Isa. Lihat wanita itu. Kita tahu kalau dia adalah orang yang berdosa dan berdasarkan hukuman, dia harus dilemparkan oleh batu. Mengerti? Aku mengerti. Kalau hukuman dari Nabi Isa terkenal untuk kebaikan, ampunan, dan juga toleransi. Apa kau tidak mengetahui hal itu? Dia akan menemukan beberapa hal yang berlainan antara apa yang dia katakan dan diajarkan dari Taurat. Oh, lihat itu. Dia datang. Ya Nabiullah Isa. Apa yang bisa dilakukan pada wanita yang berdosa itu? Nabi Isa alaihissalam berkata, pria yang tidak bersalah yang berada di dekatmu, biarkan dia melemparkan batu permata padanya. Oh, kami ini adalah pendosa. Tidak ada yang melemparinya dengan batu. Dia menang seperti biasa. Aku datang kemari untuk menjual jasad Nabi Isa. Baiklah, berapa yang kau inginkan, Berapa nilai dari harga jasadnya? Kau tahu bahaya yang Nabi Isa sebabkan padamu. Kaulah salah satu yang menjual hidupnya. Kami akan membayarnya untuk 30 buah perak. Bagaimana? Oh, tidak. Itu harga minimum dari seorang budak. Kami tidak akan membayar lebih. Tidak akan. Ya, kalau begitu baiklah. Kita sepakat. Kami akan menyalibkannya di depan seluruh orang-orang untuk merendahkannya di depan matanya. Ini tidak cukup. Tapi ini tidak cukup. Kita akan menyalibnya dan meletakkan 2 paku di sisi kanan dan juga kirinya. Ingat, 2 paku, kanan dan juga kiri. Ya, kematian dengan cara seperti ini akan perlahan dan sangat menyakitkan dan juga memalukan. Aku berharap aku tidak berubah menjadi burung. Aku berharap aku bertahan di atas lumpur, di atas tanah yang tidak bisa terbang melihat kejahatan terjadi. Cobalah untuk tenang. Bagaimana aku bisa setelah aku melihat mereka menarik tuanku dan menyalibkannya di depan semua orang? Bagaimana bisa mereka membunuh toleransi, ketulusan, dan kebaikan? Iya, aku mendengarnya. Kau tidak ikut terbang bersamaku? Tidak. Aku akan bertahan di sini dan ikut berduka cita untuk tuanku. Sampai aku kembali menjadi lumpur dan aku akan beristirahat dari penderitaan tubuhnya. Tapi kisahnya belum selesai. Teman kita sang burung yang berpikir sama seperti lainnya kalau Nabi Isa alaihissalam disalib. Bagaimanapun itu tidak benar. Tapi Allah membawa dia bersamanya. Allah berfirman dalam kitab suci, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang aku serupakan dengan Isa bagi mereka. Ya, orang yang disalib adalah Yahuza Iskariot. Bukanlah beliau. Salah satu yang berpartisipasi dalam konspirasi itu. Dan mengambil 30 perak sebagai harga hidup tuannya.
Kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan keajaiban, dan diangkatnya dia ke langit adalah keajaiban pula. Dan di antara kelahiran dan kematiannya, kehidupannya penuh dengan keajaiban. Baiklah, aku akan terbang sekarang. Sampai jumpa lagi, penggembala. Ya,